Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah lewat online tidak masalah. Ada apapun yang terjadi tidak masalah. Asal Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita mau masuk ke gunungnya Tuhan. Kita akan menikmati baiknya. Dan kita akan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang boleh mengeluh, tetapi di dalam Tuhan kita akan merasakan sukacita. Kita akan tetap ada damai sejahtera. Karena Dia Allah yang memelihara, Dia Allah yang mencukupi, Dia Allah yang melindungi kita. Dan kita aman di dalam tangan-Nya. Mari kita akan siapkan hati kita. Biarlah Tuhan membawa kita semakin dekat kepada-Nya. Dan memberikan kepada setiap kita hati yang lembut. Untuk kita semakin melekat di dalam Dia. Glory haleluya, syukur, glory haleluya. Anugerah
ketika kita melekat kepada Tuhan, kita tahu janjinya itu ya dan amin. Dan sungguh besar kesetiaan-Mu ya Tuhan, dan Kau sungguh nyata di dalam kehidupan-Mu. Glory, haleluya, syukur. Glory, haleluya. Sungguh hatiku percaya kepada-Mu Tuhan, dan tidak pernah melupakan setiap apa yang Kau janjikan dalam kehidupan-Mu. Glory, haleluya.
Kau melawat setiap kami pada pagi hari ini. Kuasa-Mu mengalir di tengah kami. Biarlah kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam segala keadaan kami tetap bersuka cita, supaya tetap hati kami bersyukur padamu karena segala kebaikan. Segala sesuatu boleh terjadi, tetapi kami tetap percaya kasih-Mu, penyertaan sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami dapat berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Bukankah Allah kita dahsyat saudara? Dia Allah yang membuat kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Glory haleluya. Glory katakan sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan bahwa Dia baik dalam hidupmu. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Oh haleluya. Beri tepuk tangan untuk Allah kita. Kita akan beria-ria di dalam Dia. Glory haleluya. Kita akan bersyukur pada Tuhan karena segala kebaikan, karena Dia luar biasa dalam hidup kita. Na 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 haleluya, ku memuji Tuhan. Kasih Tuhan yang surga. Dia yang bernafas memuji sang raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Karena itu Tuhan padamu bersyukuri nama yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur
yang memberikan janji dan Dia menepatinya. Dan ketika kita melekat dan melihat janji Tuhan, maka kita akan memilih, tetap memilih bahwa Tuhan itu nomor satu di dalam kehidupan kita. Yang terutama di dalam hidup kita, saudara, tidak ada yang satupun yang dapat menggantikannya. Dan ketika kita harus memilih, biarlah hati kita tetap memilih kepada Tuhan, bukan kepada dunia yang fana, bukan pada dunia yang tidak kekal, tetapi hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Glory, haleluya. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustamu temui. Dari semua yang kau
Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Engkau yang luar biasa buat kami Tuhan. Bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami bisa beribadah Tuhan walaupun hanya lewat online. Tetapi kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami bisa memuji dan muliakan Engkau Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini kami mau merasakan bahwa Tuhan benar-benar bekerja dalam setiap hidup kami. Tuhan benar-benar bekerja dalam setiap langkah hidup kami. Dan Tuhan, selangkah demi selangkah, jam demi jam Tuhan, bahkan tahun demi tahun, kami bisa melewatinya Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan semua tantangan Tuhan, kami percaya itu akan mengubah setiap hidup kami. Itu kami membawa penghaduan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Akan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah apa yang Hamba-Mu sampaikan benar-benar Tuhan berasal daripada-Mu, dan kami bisa menjadi bertumbuh, bahkan kami bisa berbuat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah bersama-sama walaupun hanya lewat online, lewat YouTube. Tetapi kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita masih bisa beribadah, kita masih memuji Tuhan. Bahkan kita mengakhiri bulan ini dengan sukacita yang luar biasa. Bulan Mei tak terasa kita akan minggu depan kita sudah berada di pertengahan tahun 2020. Walaupun banyak tantangan sejak awal tahun, kita banyak tantangan, banyak masalah yang kita hadapi, tetapi itu semua tidak akan mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau melanjutkan tema saya. Kalau minggu lalu berbicara tentang roh dan Pak Kris berbicara tentang ucapan, saya sekarang mau berbicara tentang bukti sebuah perubahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak sekali kita berkata ataupun banyak sekali kita mendengar, saya mau berubah. Saya mau berubah. Saya berubah dan saya berubah. Tetapi pada faktanya beberapa dari kita yang berkata saya berubah tidak berubah. Nah, itu Bapak Ibu, kita harus lihat. Berarti sebuah tema di sini, kalau kita mau berkata perubahan, berarti harus ada buktinya. Tidak hanya sekedar berkata, tidak hanya sekedar omong doang, tidak hanya sekedar mengucapkan, tetapi ada sebuah bukti. Kita akan buka di dalam, nanti kita belajar firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan buat kita semua. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada waktu siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ada sebuah pernyataan yang mungkin tidak asing bagi kita Bapak Ibu. Perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi perubahan. Perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi perubahan. Statement yang kedua berkata, diperlukan keberanian untuk berubah dan menghadapi kenyataan.
Diperlukan keberanian untuk berubah dan menghadapi kenyataan. Kekristenan sebenarnya adalah sebuah proses perubahan hidup, pikiran, dan hati. Orang Kristen yang tidak pernah berubah adalah orang Kristen yang mati. Kita lihat di dalam Amsal 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Perubahan akan selalu memperlihatkan bukti yang dapat dilihat dengan jelas. Manusia, Bapak Ibu, membutuhkan yang namanya bukti, membutuhkan sebuah yang namanya fakta yang harus dia bisa lihat, yang harus dia bisa ada bukti yang jelas lah. Perubahan selalu memperlihatkan bukti yang dapat dilihat dengan jelas. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita, bagaimana orang Kristen, bagaimana kita berkata saya mau berubah? Namun sebelumnya kita lihat dulu di dalam kitab Roma, pembagian kitab Roma Bapak Ibu, sekilas. Pasal 1 sampai pasal 8 berbicara tentang cara Injil menyelamatkan orang berdosa, atau yang kita kenal dengan yang namanya doktrin. Pasal 9 sampai pasal 11, cara Injil bersangkutan dengan Israel atau tentang kebangsaan. Ada berbicara tentang pemerintahan. Dan pasal 12 sampai pasal 16 adalah cara Injil mempengaruhi kelakuan atau yang namanya praktek bukti. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sih kita berubah? Bagaimana sih kita bisa membuktikan bahwa kita berubah? Bagaimana sih kita berkata saya berubah? Saya benar-benar berubah. Saya tidak mungkin balik ke kehidupan yang lama. Kalau bulan-bulan Mei ini berbicara tentang roh, bagaimana kita bisa hidup dalam buah roh? Masih ada sambungannya Bapak Ibu hari ini. Yang pertama, bukti apa yang harus kita tunjukkan? Menanggalkan perbuatan yang gelap. Menanggalkan perbuatan yang gelap. Ya sudah pasti dong Bapak Ibu. Roma 13 ayat 11 berkata, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12 berkata, hari sudah jauh malam telah bersiang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Sudah siang hari, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap. Apa itu perbuatan gelap Bapak Ibu? Menanggalkan artinya melepaskan, mencabut. Atau kita sering berkata menyiapkan diri dengan senjata terang. Itu di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Atau versi mudah dibaca berkata, berhentilah melakukan perbuatan gelap. Kalau versi terjemahan Indonesia sederhana berkata menyiapkan, tetapi versi lain berkata berhenti. Artinya benar-benar kita harus meninggalkan perbuatan gelap. Ketika kita mau berkata, saya berubah, saya berubah. Banyak orang sekarang berkata saya berubah, tapi tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Entah apa yang terjadi. Entah apa yang sedang dikerjakan. Dia hanya berkata saya berubah. Dia hanya berkata saya berubah, tapi tidak ada faktanya. Tidak ada buktinya yang bisa kita lihat. Dia tetap melakukan perlakuan yang sama. Hari-hari ini Bapak Ibu, dunia bukan semakin baik, tetapi dunia semakin bisa Bapak Ibu buktikan.
Bisa lihat sendiri. Bahkan di dalam terjemahan lain berkata, tinggalkan perbuatan gelap dan berjalanlah menuju terang. Kalau awalnya kita berbicara tentang buah-buah roh, sekarang buktikan bahwa kita hidup di dalam buah roh. Sekarang nyatakan bahwa kita benar-benar hidup dalam perbuatan roh. Tinggalkan perbuatan gelap dan berjalanlah menuju terang. Tidak ada gunanya kita hidup di dalam kegelapan, Bapak Ibu. Gak bisa dilihat, gak bisa melihat kalau gelap. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita hidup dalam terang, bagaimana kita berjalan dalam terang, bagaimana hidup kita berubah, bagaimana hidup kita bisa kita nyatakan bahwa saya berubah, saya benar-benar berubah tanpa harus ada pujian dari orang lain, tanpa harus kita berkata saya berubah. Yang pertama, kita harus menanggalkan perbuatan gelap. Bukti yang kedua apa, Bapak Ibu? Hidup dalam terang. Ketika kita berkata kita menanggalkan yang namanya kegelapan, sekarang kita hidup dalam terang. Di dalam ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jangan dalam hidup kita seperti pada malam hari, tetapi sekarang kita hidup di dalam terang. Tidak ada pesta pora, mabuk-mabukan, tidak ada percabulan, hawa nafsu, dengki, perselisihan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Roma 13 ayat 13 dalam terjemahan lain berkata, hendaklah kita hidup dengan benar seperti orang yang berada dalam terang. Janganlah kita berpesta pora dan mabuk-mabukan, juga jangan melakukan percabulan atau dosa lain dengan tubuh kita. Jangan saling bertengkar dan jangan saling iri hati satu sama lain. Karena kalau kita kebalikannya, Bapak Ibu, masih hidup di dalam kegelapan, berarti kita belum hidup di dalam terang. Gak mungkin di dalam terang ada kegelapan, di dalam terang ada kegelapan. Gak mungkin bisa jadi satu, Bapak Ibu. Hendaklah kita hidup dengan benar. Hidup dengan benar seperti orang berada dalam terang. Kita benar-benar hidup dalam terang, Bapak Ibu. Benar-benar menunjukkan bahwa kita ada di dalam Tuhan. Kita gak hanya sekedar KTP doang. Kita gak hanya sekedar tulisannya di KTP berubah, tetapi kita harus benar-benar berubah kehidupan kita. Hidup dalam terang artinya hidup yang diubah dari gelap dan tidak akan sama ketika masih dalam gelap. Hidup dalam terang artinya hidup yang diubah dari gelap dan tidak akan sama ketika masih dalam gelap. Itu perlu diingat, Bapak Ibu. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tujukan, karena terang itu adalah Allah. Terang itu sendiri adalah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Efesus 5 ayat 9 berkata, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Gak mungkin berkata, Bapak Ibu, saya hidup dalam terang, tetapi kita masih
masih membenci saudara-saudara kita, membenci suami kita, istri kita, membenci anak-anak kita, famili kita, nenek kita, mertua kita. Berarti kita masih hidup di dalam kegelapan. Kita masih hidup dalam yang namanya kegelapan. Kita belum sampai di dalam terang, Bapak Ibu. Kita perlu melihat flashback ke belakang. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan saya? Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara di rumah? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Itu bukti yang kedua, Bapak Ibu. Bagaimana kita membuktikan bahwa kita benar-benar hidup dalam terang? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada video yang mau saya putar, tapi saya mau klik sendiri. Ada seorang anak kecil, Bapak Ibu, dia punya cita-cita punya anak yang namanya teleskop. Kalau teleskop bukan harga murah ya, Bapak Ibu ya. Bahkan dia bercita-cita ingin keluar angkasa. Dari kecil dia punya mimpi yang besar, menjadi seorang angkasawan. Dia menahan nafsu untuk makan. Dia ingin membeli tapi masih mahal, Bapak Ibu. Namanya jajan anak kecil. Masih melihat dia menghemat untuk makan. Teman-temannya mau beli mainan, Bapak Ibu, dengan jajannya, tapi dia tidak. Teman-teman seusianya main game, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat anak kecil, main game kelihatannya lebih menarik. Tapi dia melihat lagi gambar seorang angkasawan, Bapak Ibu, astronot. Tidak jadi, dia pulang menyimpan lagi. Ternyata celengannya penuh, Bapak Ibu. Dia datang. Dia mau beli, tapi uangnya masih tidak cukup, Bapak Ibu. Itu adalah sebuah video, Bapak Ibu. Kalau kita melihat seorang anak kecil, keinginannya luar biasa membeli sebuah teleskop, bahkan dia ingin menjadi seorang angkasawan. Tapi apa yang bisa kita lihat dari sebuah video ini bukan hanya sekedar kita melihat, Bapak Ibu, tapi ketika kita melihat sebuah cita-cita, keinginan yang besar, dia membuktikan bahwa dia bisa, Bapak Ibu. Gak hanya sekedar kita
punya cita-cita ingin membeli teleskop. Oh iya, saya ingin membeli teleskop. Tapi dia menahan lapar. Dia sisihkan uang jajannya, bahkan teman-teman seusianya membeli mainan dengan uang jajannya. Tapi dia tidak, Bapak Ibu, dia punya keinginan, ingin berubah, ingin membeli. Kalau dia terbiasa ingin jajannya dibelikan sesuatu, dia berubah. Kita harus buktikan, Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana sih kita membuktikan sebuah perubahan dalam hidup kita? Kalau yang pertama, menangkalkan perbuatan yang gelap, dan yang kedua adalah hidup dalam terang, dan yang terakhir adalah pada puncaknya kita harus mengenakan Kristus. Di dalam ayat 14 berkata, tetapi kenakanlah Kristus, Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Di dalam terjemahan lain berkata, tetapi marilah kita menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus, supaya waktu orang melihat apa yang kita lakukan, mereka seperti melihat Kristus dalam diri kita, dan jangan pernah berpikir lagi untuk memuaskan keinginan-keinginan dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, artinya di sini ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengenakan Tuhan, melakukan perbuatan sesuai dengan firman Tuhan, mereka akan melihat perbuatan itu seperti melihat Tuhan dalam hidup kita. Mereka melihat, oh, di dalam anak ini ada Tuhan. Di dalam ibu ini ada, saya melihat bahwa Tuhan sedang ada dalam hidupnya. Dia sedang menunjukkan bahwa dia benar-benar orang Kristen yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tidak usah kita berkata, oh, saya orang Kristen, saya orang ini. Tetapi cukup kita mengenakan Kristus. Cukup kita melakukan apa yang menjadi teladan Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Tetapi marilah kita menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus, supaya waktu orang melihat apa yang kita lakukan, mereka seperti melihat Kristus ada dalam diri kita. Tetapi jadilah seperti Tuhan Yesus Kristus, sehingga apabila orang melihat yang kamu lakukan, mereka akan melihat Kristus dalam hidupmu. Mereka akan melihat, oh, luar biasa anak ini. Mereka pasti berkata, oh, ini adalah pengikut Tuhan Yesus. Gak mungkin kan setan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tidak usah menunjukkan, oh, saya Kristen, kita berkuar-kuar. Cukup kita berkata, cukup kita menunjukkan perbuatan kita, kehidupan kita, setiap detik, setiap saat ada Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berkata, adakah Tuhan yang kita tunjukkan? Ketika kita berperilaku, adakah Tuhan yang kita tunjukkan? Ketika kita berjalan, adakah Tuhan yang kita tunjukkan? Atau jangan-jangan kita ketika berjalan kita suka menyenggol kanan kiri kita. Kita lebih suka membuat kata-kata yang puitis, yang seakan-akan menarik orang luar biasa. Bukan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tetapi hidup yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Agar kita tidak usah berkata lagi, saya orang Kristen, saya orang ini, saya orang ini. Gak butuh. Cukup kita tunjukkan dengan perbuatan kita, dengan kehidupan kita. Mengenakan artinya memakai. Jadi kalau kita berkata saya mengenakan Tuhan, berarti
Tuhan itu nggak ketinggalan dong. Kalau kita berkata saya mengenakan Tuhan dalam hidup saya, berarti Tuhan ada dalam hidup kita. Gak mungkin Tuhan itu ketinggalan di belakang. Berarti perbuatan yang kita tunjukkan harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mengenakan artinya memakai, menggunakan apa yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Teladan yang Tuhan sudah buat buat kita. Apa itu banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita sedang berbicara tentang bahasa roh di minggu-minggu yang kemarin, itu adalah teladan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Jadi kita sebagai orang percaya harus memakai perlengkapan yang Kristus tunjukkan kepada kita. Nanti bisa Bapak Ibu Saudara bisa buka Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Nah, isinya ada perlengkapan senjata terang. Menuruti perintah Kristus di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 dan 24. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ketika kita mau berjalan dalam Tuhan, ketika kita berkata kita menuruti perintah Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kita. Penting sekali Bapak Ibu. Kita nggak usah berkoar-koar di mana-mana. Kita nggak usah berteriak. Cukup dengan kehidupan kita setiap hari. Orang melihat, oh ini anak Tuhan. Oh ini adalah perbuatan yang dia lakukan sangat menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, kenalkanlah Kristus setiap saat dalam hidup kita. Setiap detik kehidupan kita. Tunjukkan siapa kita. Tunjukkan siapa Anda. Jangan kita menunjukkan dengan perkataan kotor Bapak Ibu. Itu enggak mencerminkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi cukup lakukan kebaikan yang Tuhan tunjukkan. Mereka melihat bahwa ini adalah anaknya Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke Bapak Ibu, saya punya video, ada yang bisa kita tolong? Di playnya aja di pojok ini. Digerakkan kursornya di pojok ini. Ini mungkin video yang sering kita lihat, bahkan mungkin sering saya putar, bahkan simple. Dia manggil ayah. Mak. Mak. Manggil mama ini.
Yang terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup, kalau kita sudah belajar tentang sebuah perubahan, ada 3 hal yang mau saya tekankan dalam hidup ini. Bahwa kita harus menanggalkan perbuatan gelap, kita harus hidup dalam terang, dan kita mengenakan yang namanya Tuhan dalam hidup. Bukti sebuah perubahan bukan hanya perkataan, namun lebih kepada tindakan yang nyata dalam hidup kita. Setiap orang percaya Bapak Ibu harus berubah. Kita pegang ya. Setiap orang percaya harus berubah. Orang percaya yang mengalami perubahan harus meninggalkan perbuatan gelap dan hidup dalam terang, serta mengenakan Kristus sebagai bukti yang nyata dalam hidupnya. Ada sebuah statement yang terakhir dari Henry B. Gusso berkata, hidup itu berubah Bapak Ibu. Kalau nggak berubah berarti mati. Hidup itu berubah. Berubah itu menjadi dewasa. Menjadi dewasa itu terus menerus menciptakan diri sendiri tanpa henti. Artinya tidak ada hentinya untuk berubah. Sampai tua kita, sampai meninggal pun, kalau sudah tidak bisa bernafas baru dinamakan tidak bisa berubah. Jadi Bapak Ibu, itu yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, dan doakan terus agar di bulan Juni kita bisa beribadah bersama-sama seperti biasa ya. Diaminkan, karena rencana pemerintah, rencana Bapak Ibu ya, hanya rencana nanti kemungkinan pertengahan Juli baru bisa ibadah bersama-sama. Itu kan hanya rencana, tapi belum pasti. Oke, mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya percaya bahwa setiap kita akan diberkati oleh Tuhan, akan dipimpin oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Engkau Allah yang luar biasa buat kami Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Engkau yang terus kami andalkan Tuhan, dan Engkau tidak akan pernah juga meninggalkan kami. Itu yang kami pegang, itu yang kami percaya Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa buat kami, Allah yang kami andalkan. Apapun yang menjadi masalah kami, tantangan kami mau berubah Tuhan menjadi lebih baik, menjadi anak Tuhan yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan dalam hal apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, yang baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Pimpinanmu Tuhan, setiap hari, setiap detik, bahkan setiap jam, bahkan setiap tahun tidak akan berubah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap langkah hidup kami semakin sempurna di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau berhenti berkata-kata Tuhan, dan firman-Mu, Roh-Mu terus ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang kami andalkan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan kita, dan kita mengenalkannya, menghidupinya, sehingga kita bertumbuh di dalam Dia. Kita bertumbuh semakin hari semakin seperti Kristus. Kita akan berdoa syafaat, dan kita akan satukan hati kita bersama-sama. Kita berdoa. Kita akan berdoa untuk bangsa negara kita, saudara. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita, supaya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan akan menolong bangsa kita dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi akhir-akhir ini. Berdoa untuk masalah corona ini supaya cepat berlalu, dan juga kita berdoa supaya perekonomian negara kita akan tetap tegak berdiri. Kita berdoa supaya banyak tenaga kerja yang bisa bekerja kembali. Dan Tuhan memberkati bangsa kita. Tuhan juga memberkati sidang jemaat. Tuhan memberkati seluruh semua kita melihat kebaikan Tuhan di negeri ini. Kiranya Engkau
karena Tuhan itu baik. Nanti Bapak Thomas akan berdoa bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa supaya tangan Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur. Semuanya ini oleh karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami berada ya Tuhan. Dan kami masih diberi kesempatan untuk kami ada saat ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan bercampur tangan untuk bangsa dan negara kami dengan segala sesuatu yang dihadapi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Engkau tahu dan Tuhan, Engkau pasti memberikan jalan keluar. Engkau tidak akan tinggal diam untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ya Tuhan. Engkau lihat ya Tuhan, anak-anak-Mu dari seantero seluruh Indonesia ini ya Tuhan, dari seluruh Nusantara ini ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang senantiasa tekun berdoa, yang masih tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan, yang masih terus melakukan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau tengok mereka, lihatlah mereka ya Tuhan, apa yang menjadi doa mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan jawaban kepada anak-anak-Mu, teruntuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sedang mengalami berbagai hal persoalan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan hikmat untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan para menteri ya Tuhan yang membantu Presiden ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan hikmat kepada mereka, dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan campur tangan di dalamnya. Tuhan akan memberikan solusi dan jalan keluar untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Secara khusus untuk penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga memberikan jawaban atas semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Entah kapan kami bisa akan berkumpul lagi bersama-sama beribadah lagi, tetapi kami yakin bahwa Tuhan yang akan memberikan jawaban dan Tuhan yang akan menjawab segala persoalan yang kami hadapi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk kota Solo, kota yang kami cintai ini, di mana kami tinggal ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati, Tuhan juga melindungi, dan Tuhan juga senantiasa turut bekerja untuk kami semua, anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di kota Solo ini. Secara khusus untuk gereja HOG Solo ini ya Tuhan. Mari Tuhan Kau campur tangan untuk gembala sidang, untuk jemaat, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh akhirnya nanti bersama-sama kembali berkumpul untuk beribadah dan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati HOG yang ada di kota Solo ini ya Tuhan. Juga akan berdoa untuk HOG yang ada di sekitar kota Solo, di Sragen, di Sukoharjo. Kami juga berdoa untuk di tempat-tempat yang lainnya, kiranya Tuhan akan campur tangan. Juga di pusat yang ada di Surabaya Tuhan, Bapak Gembala Yusuf ya Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati hamba-Mu ini beserta hamba-hamba Tuhan yang lain yang melayani di HOG di pusat di Surabaya, dan juga HOG di seluruh Indonesia dimanapun berada. Tuhan juga memberkati. Demikian juga untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur dan doa kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong bangsa dan negara kami, dan juga Tuhan akan menolong gereja-gereja, dan Tuhan akan menolong seluruh umat yang ada di Indonesia ini, bahkan yang ada di seluruh dunia. Tuhan akan menolong dan memberkati. Kami yakin bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dan dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan. Dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita akan sama-sama mengangkat tangan untuk menerima berkatnya. Dan sekarang Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat rahmat anugerah Allah Bapa, Hadirat kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tangga, diberkatilah usaha dan pekerjaan,
Diberkatilah pelayananmu, diberkati studinya, dan diberkati apa yang kau kerjakan Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.